Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di video pembelajaran kali ini yang pada kesempatan ini akan kita bahas adalah tentang saham dan penilaiannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saham itu adalah bukti ikut serta memiliki sebuah perusahaan, di mana saham ini adalah berupa sebuah sertifikat yang di dalamnya itu tertera nama perusahaan yang menerbitkan saham, kemudian siapa pemegang saham, berapa nilai sahamnya, dan informasi-informasi lainnya. Jadi nanti di sini kita akan bahas bagaimana nilai dari saham itu, bagaimana menghitung nilai dari saham, ya. Namun sebelum kita menghitung nilai dari saham, kita harus paham dulu beberapa hak hukum dan fasilitas pemegang saham biasa. Di antaranya adalah pemegang saham biasa itu memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan, memilih para direktur, dan memilih pengurus perusahaan. Bahkan pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang dengan skala kecil, para pemegang saham biasanya mereka juga adalah sebagai presiden atau ketua dewan direksi dalam perusahaan tersebut. Istilah lainnya yang tak kalah pentingnya dalam saham adalah tentang mandat atau proksi, yaitu pemegang saham biasa memberikan wewenang kepada seseorang untuk memberikan suara. Nah, karena suara dari pemegang saham ini sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Kemudian ada lagi istilah perang mandat atau proxy fight, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapatkan wewenang untuk memberikan hak suara yang akan menggantikan manajemen yang saat ini sedang berkuasa. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa para pemegang saham biasa ini telah melihat bahwa manajemen perusahaan yang sekarang ini kurang bagus kinerjanya. Misalnya perusahaan selalu mendapatkan kerugian misalnya. Nah, di sini ada kekhawatiran dari para pemegang saham biasa sehingga mereka perlu untuk mengganti manajemen yang saat ini sedang menjalankan perusahaan. Nah, untuk menentukan siapa nantinya yang berhak menggantikan manajemen itu perlu adanya pemungutan suara dari para pemegang saham. Nah, di sini ada kelompok-kelompok biasanya. Nah, di sini terjadi nanti perang kepentingan atau konflik kepentingan. Nah, disebut juga dengan perang mandat. Nah, nanti jika kelompok atau seseorang itu sudah berhasil mengambil alih atau memenangkan suara, ya, itu namanya adalah take over atau pengambil alihan. Jadi berhasil mengambil alih manajemen perusahaan yang dianggap tidak baik tadi kinerjanya, kemudian diganti dengan manajemen perusahaan yang lebih baik lagi. Hak lainnya yang tak kalah pentingnya dari pemegang saham biasa adalah di mana pemegang saham biasa itu memiliki hak untuk dapat membeli emisi baru saham biasanya. Biasanya kalau perusahaan melakukan emisi saham biasa yang baru, perusahaan pertama kali menawarkan kepada para pemegang saham biasanya. Kemudian nanti baru dijual ke masyarakat lainnya atau ke investor-investor lainnya. Jadi pertama kali itu ditawarkan ke pemegang saham biasa karena itu hak dari pemegang saham biasa. Nah, ada beberapa jenis saham biasa yang juga harus kita ketahui, yaitu ada saham terklasifikasi. Ya, di sini maksudnya adalah biasanya perusahaan itu memberikan penanda khusus pada saham yang mereka terbitkan, seperti misalnya saham kelas A, kelas B, dan seterusnya. Kemudian ada lagi istilah saham pendiri, yaitu saham yang dimiliki oleh para pendiri perusahaan, di mana mereka memiliki satu-satunya hak suara, namun dividen mereka dibatasi selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengokohkan perusahaan terlebih dahulu ya. Nah, di dalam penilaian saham nantinya ada beberapa istilah yang juga harus kita pahami dan harus kita ingat, yaitu yang pertama adalah tentang istilah yang sering ditulis dengan DT, yaitu dividen yang diharapkan akan diterima pada akhir tahun ke-T. Kemudian ada lagi istilah D0, yaitu dividen terakhir yang telah dibayarkan. Kemudian ada D1, yaitu dividen pertama yang akan diharapkan dan akan dibayarkan pada akhir tahun tersebut. Selanjutnya ada D2, yaitu dividen yang diharapkan pada akhir tahun kedua. Dan nanti kalau misalnya ada sampai tahun ketiga, keempat, berarti ada D3, D4, dan seterusnya. Berarti itu
Kalau D3 adalah dividen diharapkan pada akhir tahun ketiga dan seterusnya. Ya. Kemudian ada P0 yaitu harga pasar aktual saham. Nah, di sini biasanya ditentukan per hari ya. Kemudian ada P topi T yaitu harga saham yang diharapkan pada setiap akhir tahun ke T. Nah, ini yang paling penting adalah G nih, tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan atau growth ya. Nah, tingkat pertumbuhan dividen di sini nanti dalam pembahasan penilaian saham itu ada yang konstan, ada yang non konstan. Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya. Kemudian ada istilah RS ya. RS adalah tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan R topi S adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, untuk menilai saham kita gunakan rumus yaitu P topi 0 sama dengan D1 dibagi dengan 1 tambah RS pangkat 1. Nah, D1 di sini adalah dividen tahun pertama dibagi dengan 1 tambah tingkat pengembalian dipangkat dengan 1 karena dia tahun pertama. Kemudian ditambah dengan D2, dividen tahun kedua dibagi dengan 1 tambah RS pangkat 2 untuk tahun kedua. Ditambah D3, dividen tahun ketiga dibagi dengan 1 tambah RS pangkat 3 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Jadi nanti datanya tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini, lalu kita bisa mengetahui berapa nilai saham saat ini. Nah, ini adalah tadi yang sudah sebutkan adalah saham dengan pertumbuhan konstan. Jadi G-nya ini tetap. Nah, rumusnya adalah P topi 0 sama dengan D0 ditambah 1 tambah G dibagi dengan RS kurang G. Nah, kalau di soal nanti ada diketahui D0, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, kalau D0-nya tidak diketahui, tetapi yang diketahui adalah dividen pertama atau D1, maka rumusnya langsung P topi 0 sama dengan D1 dibagi dengan RS kurangi dengan G. Nah, rumus ini hanya bisa berlaku jika tingkat pengembaliannya itu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan atau RS lebih besar dari G. Nah, ini sebuah contoh supaya lebih paham lagi. Coba dihitung berapa nilai dari saham jika diketahui D0 2,00 dolar, tingkat pengembalian atau RS itu adalah 13% dan tingkat pertumbuhannya 6%. Nah, di sini dianggap G-nya ini konstan 6%. Nah, maka jawabannya adalah kita masukkan ke dalam rumus yang tadi karena di sini diketahui D0 berarti 2,00 dikali dengan 1 ditambah 6%. Nah, sehingga jawabannya adalah 2,12 dolar dibagi dengan 0,13 dikurang 0,06. Jawabannya 0,07 sehingga diperolehlah nilai sahamnya adalah 30,29 dolar. Ini saya rasa nggak susah. Ini hanya memasukkan angka ke dalam rumusnya saja. Nah, dari soal yang tadi kita bisa teruskan, kita bisa menghitung berapa dividen untuk 3 tahun yang akan datang. Kemudian kita juga bisa menghitung nilai sekarangnya. Ya. Jadi untuk menyelesaikannya kita lihat dalam sebuah garis waktu. Nah, berapa dividen tahun pertama? Nah, kita lihat kalau D0 nya tadi adalah D0 itu kan dividen telah dibayarkan ya, adalah 2 dolar, maka dividen tahun pertamanya adalah menjadi 2,12 dolar. Caranya tadi 2 dolar dikali dengan 1 tambah 0,06. Dapat 2,12. Nah, tahun berikutnya 2,12 dikali dengan 1 tambah 0,06. Dapat jawabannya 2,2472. Tahun ketiga 2,2472 dikali dengan 1 tambah 0,06. Jawabannya adalah 2,3820. Nah, itu dividennya. Jadi, dividen tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita bisa cari dan kita bisa hitung. Nah, sekarang bagaimana dengan menghitung nilai sekarangnya? Nah, untuk tahun pertama, dividen tahun pertama tadi dibagi dengan 1 tambah RS pangkat 1. Tahun kedua, dividen tahun kedua dibagi dengan 1 tambah RS pangkat 3. Nah, berarti caranya adalah 2,12 untuk tahun pertama dibagi dengan 1,13 pangkat 1. Sehingga jawabannya adalah 1,8761. Tahun kedua, 2,2472 dibagi dengan 1,13 pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah 1,7599. Tahun ketiga, 2,3820 dibagi dengan 1,13 pangkat 3. Jawabannya adalah 1,6508. Nah, kemudian dari sana, dari soal yang sama, kita bisa hitung berapakah nilai saham tersebut setelah 1 tahun dari sekarang. Jadi kita tetap mempertahankan saham kita di perusahaan itu setelah 1 tahun berapa nilainya. Nah, tadi kita lihat P0-nya kan adalah 30,29 tadi ya P0-nya. Sekarang P1-nya berapa? Kita masukkan ke dalam rumus. D2, dividen tahun kedua dibagi dengan RS dikurangi G. Dividen tahun kedua tadi adalah 2,24
0,27 dolar dibagi dengan 13% kurang 6%, 0,07, sehingga jawabannya adalah 32,10 dolar. Nah, di sini terlihat bahwa ada peningkatan nilai saham dari P0 ke P1. Ya, P0-nya tadi hanya 30,29, sedangkan P1-nya adalah 32,10 dolar. Nah, di sini berubah karena sudah ada penambahan dari dividen yang akan diterima oleh para pemegang saham. Nah, dari soal yang sama kita juga bisa mencari nanti tingkat pertumbuhan, tingkat pengembaliannya. Ya, jadi misalnya soalnya dibalik tuh sekarang diketahui nilai sahamnya, dividennya, tingkat pertumbuhannya, tapi nggak diketahui berapa tingkat pengembaliannya. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan rumus. Jadi dari rumus pertama tadi, rumus asalnya menghitung saham tadi, kita konversikan menjadi R/P/S sama dengan, atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham sama dengan D1 dibagi dengan P0 tambah G. Nah, ini dalam sebuah contoh kita lihat dari soal yang tadi, kita mengetahui membuktikan bahwa tingkat pengembalian itu benar 13% adalah D1 tadi 2,12 dibagi dengan P0-nya. Tadi udah kita cari, jawabannya adalah 30,29. Kemudian dari jawaban itu kita tambahkan G-nya 0,06 sehingga diperoleh jawaban adalah 13%. Nah, ini sama dengan soal yang tadi kan? RS-nya adalah 13%. Ya, jadi dari satu soal itu kita bisa kembangkan untuk mengetahui informasi-informasi lainnya ya, termasuk tadi berapa nilai dividen beberapa periode ke depan, kemudian berapa nilai sahamnya juga beberapa periode ke depan, kita semua itu bisa kita hitung. Nah, selanjutnya adalah penilaian saham dengan tingkat pertumbuhan non konstan. Jadi di sini ada dua kondisi, di mana beberapa periode awal itu tingkat pertumbuhannya konstan, kemudian terjadi tingkat pertumbuhan yang tidak konstan atau tidak normal. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat. Ilustrasi ini untuk menghitung saham dengan tingkat pertumbuhan yang non konstan. Di sini terdapat dua tingkat pertumbuhan, yaitu ada 30% dan 6%, di mana tahun pertama sampai tahun ketiga itu 30%, tahun keempat nanti ada 6%. Bagaimana cara menghitung dividen dan nilai sekarangnya adalah kita lihat untuk menghitung dividen dulu. Tahun pertama itu nilainya menjadi 2,60 dolar. Dari mana datangnya adalah dividen yang telah dibayarkan 2,00 dolar dikali dengan 1,3 karena tingkat pertumbuhannya adalah 30%. Jadi 2 dikali 1,3 sehingga dapat jawabannya adalah 2,60. Kemudian untuk tahun kedua 2,60 dolar dikalikan dengan 1,3 persen sehingga dapat jawabannya adalah 3,38 dolar. Tahun keempat 3,38 dolar dikalikan dengan 1,3 sehingga dapat jawabannya adalah 4,394. Nah, untuk tahun keempat 4,394 dikali dengan 1,06 karena tingkat pertumbuhannya sudah berubah menjadi 6%. Nah, diperoleh jawaban 4,6576. Jadi di sini caranya sama, tetapi yang berbeda hanya mengganti tingkat pertumbuhannya saja. Nah, untuk menghitung nilai sekarang dari saham tersebut, nah kita akan melihat ada perbedaan nanti untuk periode yang tidak normal pada tahun keempat. Nah, kita lihat dulu pertama nih untuk nilai sekarang di tahun pertama ya. 2,60 dibagi dengan 1,13 pangkat 1 sehingga diperoleh jawaban 2,3009. Tahun kedua 3,38 dibagi dengan 1,13 pangkat 2 dapat jawabannya adalah 2,6470. Tahun ketiga 4,394 dibagi dengan 1,13 pangkat 3 sehingga diperoleh jawabannya adalah 3,0453. Nah, untuk tahun keempat, kita tidak bisa langsung mengalihkan 4,657 dengan 1,13 pangkat 4, tetapi kita harus cari terlebih dahulu nilai sekarang, nilai dari saham itu ya, pada tahun ketiga. Nah, atau P/P3. Caranya adalah dividen tahun keempat dibagi dengan RS dikurangi dengan G. Berarti 4,6576 dibagi dengan 0,13 dikurangi dengan 0,06 sehingga diperoleh jawabannya adalah 66,5371. Nah, untuk mencari nilai sekarang pada tahun keempat pada kondisi yang tidak normal ini berarti 66,5371 dibagi dengan 1,1
3 pangkat 3 karena dia pada tahun ketiga. Sehingga diperoleh jawaban 46,1135. Dan untuk menghitung nilai sekarang dari saham tersebut secara keseluruhan adalah kita tambahkan sehingga diperoleh angka 54,1067 dolar. Berikutnya adalah kita bahas tentang saham preferen. Nah, saham preferen ini memiliki perbedaan dengan saham biasa di mana nanti ada hak istimewa untuk pemegang saham preferen yang paling sering kita ketahui itu adalah kalau nanti misalnya perusahaan itu sedang rugi, maka pemegang saham preferen ini masih tetap mendapatkan keuntungan atau pengembalian, namun nanti dibayarkan pada saat perusahaan itu sudah mampu untuk membayarnya. Nah, berbeda dengan saham biasa tadi, kalau saham biasa kalau perusahaan rugi tidak ada dividen yang akan diterimanya, ya. Nah, bagaimana menghitung nilai saham preferen? Itu ada rumusnya, yaitu nilai saham preferen atau VP sama dengan DP atau dividen saham preferen dibagi dengan RP. RP itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham preferen. Supaya lebih jelasnya, kita lihat sebuah contoh nih untuk menghitung nilai atau untuk menganalisa dari saham preferen ya. Contohnya adalah berapa tingkat pengembalian diharapkan dari saham preferen dengan nilai 50 dolar dan dividen saham preferen per tahun 5 dolar. Jadi di sini soalnya yang ditanya itu adalah tingkat pengembaliannya. Kalau nilai saham preferennya sudah diketahui yaitu sebesar 50 dolar dan dividennya juga sudah diketahui sebesar 5 dolar per tahun. Nah, berapakah tingkat pengembaliannya? Jadi kalau rumusnya tadi seperti ini, nilai saham preferen sama dengan dividen saham preferen dibagi dengan tingkat pengembalian saham preferen. Nah, sekarang nilai saham preferennya 50 dolar, tingkat pengembaliannya 5%. Nah, berapa tingkat pengembalian saham preferen tersebut? Nah, rumusnya kita konversikan aja. Tingkat pengembalian saham preferen sama dengan 5 dolar dibagi dengan 50 dolar. Sehingga diperoleh jawabannya adalah 10%. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.